greatest miracle daripada Natal itulah Allah yang besar mau lahir sebagai manusia. Dan ada satu kalimat, tadi saya baru mengunjungi Pak Rahmat, tolong doakan Pak Rahmat dalam proses pemulihan ya. Beliau juga adalah pernah jadi salah seorang fasilitator nasional, dan saya wakilnya tahun 2000-an ketika NPC. Mohon didoakan untuk proses pemulihannya. Saya hanya katakan satu hal, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Tema Natal pada tahun ini adalah a new season, a new era. Season adalah musim yang kita katakan ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim semi, dan juga ada musim panas. Setiap musim itu punya landscape, punya hal yang berbeda. Memasuki tahun 2023 kita akan masuki satu musim season yang tentunya landscape-nya akan berbeda, cara kita berpikir berbeda, cara kita melakukan adalah berbeda. New era adalah era yang baru. Dan pada waktu era yang baru kita belum pernah melalui, kita belum pernah musim, kita belum pernah sampai berjalan di depannya. Oleh karena itu kita perlu bergandengan tangan, kita perlu firman Tuhan menuntut kita sepanjang tahun 2023. Selamat Natal, selamat tahun baru. Shalom, selamat Natal buat kita semua yang hadir secara onsite dan juga di berbagai kota di Indonesia secara online. Bapak Ibu, saya kalau mendengar tadi apa yang dikatakan oleh Pak Tony bahwa tahun depan adalah tahun ke-8, saya pikir begini, kita tidak perlu takut karena kita punya janji Tuhan yang luar biasa. Tapi memang manusia kalau mengalami kemajuan, kekuatan, itu kadang-kadang kita suka lupa diri. Ya, Yosafat itu adalah raja yang hebat. Kalau Anda membaca dalam 2 Tawarik 17, di situ militernya itu lebih daripada 1 juta orang, ya. Dan itu membuat dia menjadi percaya diri. 25 tahun dia memerintah, kalau dalam presiden kita 5 kali menjabat. Itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang paling aneh dalam 2 Tawarik 20 dikatakan di situ, datang 3 kekuatan besar, ya, Bani Moab, Bani Ammon. Ada satu lagi, itu membuat Yosafat menjadi takut. Apa yang dilakukan di tengah ketakutan itu? Yang pertama, dia berdoa puasa. Apa artinya doa puasa? Merendahkan diri kita. Kadang-kadang kita perlu mengalami saat-saat yang susah supaya kita lebih banyak doa puasa. Ya. Karena kalau kita nyaman, kita kurang doa puasa. Sehingga lihat orang-orang yang baru pulang dari Amerika terlalu besar badannya. Kita kurang doa puasa gitu ya. Malah saya tidak ingin, saya sudah nyinggung banyak ya. Yang kedua, dikatakan dalam 2 Tawarik 20 itu kita di situ dikatakan begini, kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dan mata kami cuma tertuju kepada. Yang kedua, pesan saya adalah lepaskan kendali kita terhadap apapun juga. Ada bagian yang kita bisa lakukan, tapi ada bagian yang kita tidak bisa lakukan. Ada banyak orang yang percaya bahwa mati hidup seseorang itu dari mulut. Ya, itu firman, tetapi jangan disalahgunakan. Kematian seseorang itu di tangan Tuhan. Tuhan masih punya kedaulatan. Jadi lepaskan kendali. Semakin kita mengendalikan hidup ini, kita akan semakin cemas. Dan yang terakhir, yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Dan waktu menghadapi peperangan ada hal yang aneh kalau Anda membaca dalam 2 Tawarik 20 itu. Yaitu Tuhan berkata pada Yosafat, dirikan orang-orang yang melakukan ujian iman, suruh berdiri paling depan menghadapi tentara musuh. Tentara musuhnya 3 kali kekuatan daripada tentaranya Yosafat, dan itu membuat dia takut. Tetapi Tuhan menyuruh sesuatu yang tidak masuk di akal. Suruh penyembah itu berdiri di depan. Saudara lihat tadi para singer tadi, ya, mereka semangat sekali. Ya, buka masker, pakai baju yang bagus supaya bisa tampil di tengah kita. Karena kita bukan musuh. Tapi coba kalau menghadapi musuh, mereka pasti akan lari semuanya begitu, tidak akan gampang begitu. Tapi apa rasanya?
pujian penyembahan itu merupakan kunci untuk menghadapi persoalan di tahun depan. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Natal adalah kebersamaan. Tidak mungkin ada Natal, ada Yesus, ada Maria, nggak ada orang Majus, nggak ada gembala, termasuk ada yang antagonis itu Herodes. Nah, kita pilih yang jadi tokoh yang mana? Apakah Herodes masih ada di sini? Ya sudah selesai. Atau spirit Herodes sudah ada lagi. Saya percaya jaringan doa nasional akan membangun jaringan yang lebih kuat lagi dalam kerendahan hati, karena modal kesatuan dalam kerendahan hati. Kita dapat bisa sendiri, kita harus selalu bersama sampai Maranatha. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kami mengucap syukur karena Natal jaringan doa nasional boleh diadakan di rumah kami di sini, ya, House of Philadelphia. Philadelphia kan artinya juga kasih persaudaraan, ya. Biarlah di dalam JDN juga terjadi kasih persaudaraan menghadapi tahun-tahun yang sulit. Amin. Puji Tuhan. Ada salam dari Bu Meli, istri saya, nggak bisa hadir karena masih isoman. Biarpun para nabi di depan ini kan juga datang aja, nggak apa-apa, ya, apa namanya, nggak akan menular. Kalau pendoa itu udah imunnya kuat. Tapi istri saya bilang nggak usah lah, katanya nanti nggak enak. Memang pendoanya nggak kena, tapi istri pendoa yang kena. Puji Tuhan. Istri saya titip pesan aja kepada ibu-ibu, setelah nanti pulang ada kenang-kenangan dari Bu Meli, katanya. Maaf kepada bapak-bapak. Karena bagi istri saya Natal itu katanya adalah dimuliakannya kembali kaum wanita. Yusuf itu hanya pelengkap. Wanita yang pertama membawa dosa dan menyebabkan kita tidak lagi tinggal di Taman Eden, tapi di Taman Eden. Tetapi wanita yang Tuhan pilih dimuliakan. Ya. Oleh sebab itu, istri saya bilang, biarlah kenang-kenangannya untuk para wanita saja. Bukankah bulan Desember juga disebut Hari Ibu? Jadi memang bulan Desember itu, Natal itu, kaum wanita dimuliakan. Beri tepuk tangan kepada kaum wanita. Fatim baru datang dari Amerika dengan kenaikan 20 kilo. Dan Pak Daniel juga 15 kilo. Fatim bilang memang punya istri itu repot, tetapi nggak punya istri lebih repot lagi. Bukankah Natal sukacita? Karena malaikat menyanyi, gembala, majus penuh dengan sukacita. Marilah kita bersukacita. Kegelapan hanya bisa dikalahkan